Pertama-tama, klik tanda pengaturan. Kemudian, pilih display. Dengan mengklik kotak tabel, Anda dapat mengubah warna background, header, sel tabel, garis internal, dan luar tabel sesuai keinginan Anda. Kemudian, dalam pengaturan warna tulisan pada layar, kami menyediakan 3 template tetap dan 1 template yang dapat diubah warna teksnya untuk harga saham yang naik, turun, tetap, dan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke pengaturan warna bingkai jendela HOTS. Active Frame dan Active Frame Text digunakan untuk mengubah warna bingkai yang aktif atau sedang digunakan beserta teksnya. Sedangkan Inactive Frame dan Inactive Frame Text diperuntukkan jika Anda ingin mengubah warna bingkai jendela HOTS yang sedang standby. Perubahan yang Anda lakukan dapat dilihat pada preview yang terletak di bagian atas kotak pengaturan. Pengaturan perubahan warna akan diaplikasikan pada tampilan layar yang baru dibuka dan hanya tidak diaplikasikan pada tim 1 dan tim 1 strip 1. Untuk mengubah ukuran layar menjadi lebih kecil ataupun lebih besar, dapat diatur melalui pilihan Screen Aspect Ratio Setup. Silahkan pilih ukuran yang Anda kehendaki, kemudian klik Apply, lalu OK. Ukuran layar yang Anda pilih berpengaruh terhadap besar kecil tulisan dan tabel yang akan tampil. Khusus untuk menu Easy Desk, terdapat pilihan Environment Settings, ubah font, style, dan size sesuai keinginan Anda. Sekian video tutorial dari kami. Cara penggunaan menu Ordered By, Sell, Amend, dan Withdraw pada platform HOTS. Menu Buy Order berfungsi untuk mengirimkan order beli saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik pada Order, kemudian pilih 0801 Buy Order. Pertama-tama, masukkan ID, kemudian masukkan PIN. Ketik kode saham yang ingin dibeli pada kotak code, harga beli saham pada kotak price, dan jumlah volume dalam lot yang ingin dibeli pada kotak volume. Kemudian, klik tombol Send untuk mengirimkan order yang diinginkan. Tombol Reset digunakan untuk mengatur ulang order yang sudah diinput. Notifikasi berupa konfirmasi pengiriman order beli saham akan keluar setelah tombol Send ditekan. Pada kotak nomor 1, Margin Ratio menunjukkan rasio margin atau yang disebut juga rasio hutang. Dengan mencentang pilihan Prevent Same Order, akan mencegah dikirimnya order dengan harga dan jumlah volume yang sama. Kolom total menunjukkan perolehan nilai total transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan kolom unit menunjukkan satuan jumlah volume dan kolom type menunjukkan waktu transaksi. Kotak nomor 2 menginformasikan posisi saham apabila nasabah telah memasukkan kode saham pada kolom code. Kemudian, kotak nomor 3 menginformasikan posisi balance nasabah. Cash on T+3 menginformasikan jumlah cash 3 hari ke depan. Remain Trading Limit menerangkan batas jumlah pinjaman yang bisa dipakai untuk membeli saham. Code menginformasikan kode saham yang akan dibeli. Price menginformasikan harga saham yang diinginkan. Cash by Share menginformasikan jumlah saham dalam satuan lembar yang dapat dibeli dengan uang cash. Cash by Lot
menginformasikan jumlah saham dalam satuan lot yang dapat dibeli dengan uang cash. Credit by share menginformasikan jumlah saham dalam satuan lembar yang dapat dibeli dengan dana pinjaman. Sedangkan credit by lot menginformasikan jumlah saham dalam satuan lot yang dapat dibeli dengan dana pinjaman pada saat melakukan order. Pada pilihan order list akan diinformasikan daftar order yang sudah dikirim. Di antaranya seperti time yang menunjukkan waktu pemasakan order, order number yang menginformasikan nomor order yang diperoleh dari JATS atas pemasakan order, code yang menunjukkan kode saham yang telah diorder, comment yang menginformasikan pemasangan order beli atau jual, dan kolom type yang menunjukkan satuan hari transaksi. Pada kolom market akan diinformasikan sesi pasar. Kolom price akan menunjukkan harga saham yang telah diorder. Kolom quantity akan menginformasikan jumlah saham yang diinput. Kolom done price akan menginformasikan harga match. Kolom done quantity akan menginformasikan jumlah saham yang match. Dan kolom rest quantity akan menginformasikan sisa jumlah saham yang belum match apabila suatu order baru match sebagian. Pada kolom status akan diinformasikan status order yang telah dikirim, seperti open, done, partial, sending, reject, withdrawn, atau amended. Lalu, kolom input user akan menginformasikan user ID pengguna yang mengirimkan order. Menu Sell Order berfungsi untuk mengirimkan order jual saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik pada Order, kemudian pilih 0802 Sell Order. Langkah pertama, masukkan ID, kemudian PIN. Ketik kode saham pada kotak code, harga saham pada kotak price, jumlah volume dalam lot pada kotak volume, lalu klik tombol send untuk mengirimkan order yang diinginkan. Apabila order yang akan dikirim salah, gunakan reset untuk mengatur ulang order yang sudah diinput. Notifikasi berupa konfirmasi pengiriman order jual saham akan keluar setelah tombol send ditekan. Pilihan stock balance menginformasikan saham-saham yang dimiliki. Beberapa informasi yang ada diantaranya adalah code yang menunjukkan kode saham yang telah dimiliki oleh nasabah, company yang menunjukkan nama perusahaan, average yang menginformasikan harga perolehan saham rata-rata yang telah dimiliki, last menginformasikan harga perdagangan saham terakhir, lot menunjukkan jumlah saham yang telah dimiliki dalam satuan lot, share yang menunjukkan jumlah saham yang telah dimiliki dalam satuan lembar, value yang menginformasikan nilai pasar saham yang diperoleh dari harga terakhir dikalikan jumlah saham dalam satuan lembar. Dan offer menginformasikan jumlah saham yang telah dipasang di order jual dalam satuan lot. Menu order list berfungsi untuk memeriksa, mengubah, atau membatalkan order yang sudah dikirim atau telah terpasang di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik order, kemudian pilih 0805 order list. Bagian bernomor 1 dapat digunakan untuk menyortir jenis saham yang ingin dilihat. Caranya dengan menghilangkan centang
dan memasukkan kode saham yang ingin dilihat. Bagian nomor 2 digunakan untuk menyortir order yang sudah dipasang berdasarkan jenis pasarnya, seperti regular, negotiation, atau cash. Nasabah dapat menyortir dengan mengklik jenis pasar saham yang ingin dilihat. Pada bagian bernomor 3, date digunakan untuk menyortir order berdasarkan tanggal yang diinginkan. Buy atau sell digunakan untuk menyortir jenis order yang telah terpasang dengan pilihan all untuk memilih semua jenis order, buy untuk melihat order beli saja, atau sell untuk melihat order jual saja. Bagian nomor 4 digunakan untuk menyortir pasangan order berdasarkan status ordernya. Pada bagian bernomor 5, nasabah dapat melihat order yang sudah terpasang dengan informasi seperti time, order number, code, type, market, price, quantity, dan price, dan quantity, rest quantity, status, input user, dan media. Bagian bernomor 6 akan menginformasikan posisi antrian penawaran beli atau bid dan penawaran jual atau offer saham. Nasabah juga dapat melihat harga saham terakhir dan informasi nomor antrian order yang terpasang. Pada kolom bernomor 7, nasabah dapat melihat nomor antrian order sebelumnya. Untuk mengganti atau mengubah order, dapat dilakukan dengan cara mengklik huruf A yang sejajar dengan order yang telah terpasang. Akan muncul notifikasi untuk mengubah order. Isi halaman notifikasi yang muncul dengan nomor ID dan PIN terlebih dahulu. Kemudian, isi kolom price dan volume dengan jumlah baru yang diinginkan. Lalu, klik send untuk mengirim pasangan order. Untuk membatalkan order, dapat dilakukan dengan cara mengklik huruf W yang sejajar dengan order yang telah terpasang. Kemudian, akan muncul notifikasi pop-up untuk membatalkan order. Untuk memeriksa apakah order sudah diganti atau sudah dibatalkan, dapat dilakukan dengan memeriksa status order. Status amended menunjukkan order telah berhasil dirubah. Sedangkan status withdrawn menunjukkan order telah berhasil dibatalkan. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam menggunakan fungsi portfolio pada platform HOTS. Menu portfolio merupakan menu yang berfungsi untuk menampilkan kondisi investasi nasabah secara menyeluruh. Untuk mengakses menu ini, pilih menu account, lalu pilih 0800 portfolio. Terdapat 3 submenu. Pertama, portfolio. Kedua, portfolio return. Ketiga, chart of portfolio return. Pada submenu portfolio, terdapat beberapa informasi yang dapat dilihat. ID number, PIN, cash atau cash on T+3, serta remain trading limit. Dapat dilihat juga asset value, yang menunjukkan posisi nilai aset yang dimiliki nasabah saat ini. Nilai aset akan berubah mengikuti pergerakan harga saham yang dimiliki nasabah. Perhitungan nilai aset diperoleh dari cash balance plus stock balance minus unsettled amount. Ada juga informasi mengenai mileage balance, yang menunjukkan point mileage yang dimiliki nasabah. Perhitungan point mileage didasarkan pada perhitungan biaya transaksi nasabah. Perhitungannya adalah: pertama, 2% dikali biaya transaksi bersih untuk nasabah reguler, atau 1% dikali biaya transaksi bersih untuk nasabah remiser. Account minimal rate menunjukkan angka batas minimum aset atau funding ratio, yang didasarkan pada perhitungan margin ratio pada portfolio yang dimiliki nasabah. Aset atau used funding menunjukkan posisi aset atau funding milik nasabah saat ini.
angka akan berubah mengikuti pergerakan saham yang dimiliki nasabah. For sale akan dilakukan oleh pihak risk management PT DU Securities Indonesia apabila nilai aset atau funding ini mengalami penurunan sehingga angkanya berada di bawah account minimal rate. Stock portfolio menunjukkan jenis-jenis saham yang dimiliki nasabah. Settlement menunjukkan data-data penyelesaian atas transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah. Submenu Portfolio Return berfungsi untuk menunjukkan data tingkat return atas perkembangan aset value portfolio yang nasabah peroleh setiap periodenya. Periode pengukuran return dapat diatur sesuai keinginan. Periodenya tersedia antara lain harian atau bulanan. Contoh penggunaan portfolio return dapat dilihat seperti ini. Pada perhitungan di bulan Februari 2015, pada kolom gain atau loss menunjukkan angka 114.600 dan pada kolom yield percentage menunjukkan angka 5,44%. Hal ini berarti bahwa pada akhir periode bulan Februari 2015, nilai aset yang nasabah dimiliki telah berkembang senilai Rp114.600 atau sebesar 5,44%. Pada bagian bawah tabel portfolio return, terdapat perhitungan total tingkat return atas perkembangan aset value portfolio yang nasabah peroleh dari awal periode hingga akhir periode. Submenu Portfolio Return berfungsi untuk menunjukkan grafik tingkat return atas perkembangan aset value portfolio yang nasabah peroleh. Periode pengukuran tingkat return dalam menu ini dapat diatur sesuai keinginan. Periode yang tersedia antara lain harian atau bulanan. Submenu ini dibagi menjadi dua layar grafik. Pertama, layar grafik bagian atas menunjukkan pergerakan dari perkembangan aset value yang nasabah miliki berdasarkan tingkat return yang dihasilkan. Angka dasar asset value yang digunakan dalam grafik ini adalah angka 100. Garis biru menunjukkan perkembangan aset value yang didasarkan pada return IHSG. Garis merah menunjukkan perkembangan aset value yang didasarkan pada return portfolio nasabah. Kedua, layar grafik bagian bawah menunjukkan diagram batang atas return yang diperoleh nasabah pada tiap periode. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Order booking pada platform HOTS. Menu order booking adalah menu yang tersedia bagi nasabah yang ingin menginput order beli ataupun order jual untuk dikirimkan pada hari perdagangan bursa berikutnya. Menu order booking dapat diakses dengan mengklik menu, lalu order, dan pilih 0815 order booking. Menu order booking juga dapat dicari dengan menginput nomor 0815 pada kotak search di sebelah kiri atas. Pengaturan order booking by terdapat pada tab By Order. Pertama, masukkan nomor ID dan PIN. Kemudian klik Load. Masukkan kode saham yang akan diinput pada kotak code, harga saham yang akan diinput pada kotak price, lalu jumlah lot saham yang diinginkan pada kotak volume. Kotak market tidak perlu dirubah. Klik Send untuk mengirim order. Tombol Reset dipakai untuk menginput ulang order. Tombol Max Buy dipakai untuk menunjukkan angka pembelian maksimum dengan semua total cash atau jumlah uang cash yang dimiliki, serta total kredit atau jumlah uang cash plus fasilitas dana talangan yang tersedia. Kolom balance akan menampilkan cash on T+3, yaitu jumlah cash untuk 3 hari ke depan, remain trading limit, yaitu fasilitas dana talangan yang tersedia, code yang berarti kode saham yang sudah diinput, price yang menunjukkan harga pembelian saham yang sudah dimasukkan, cash by share dan lot
memperlihatkan pembelian saham dengan uang cash dalam satuan lembar dan lot. Sedangkan credit by share dan lot memperlihatkan pembelian saham dengan uang cash dan fasilitas hutang. Selanjutnya, kita akan beralih pada langkah penggunaan order booking cell. Klik pada tab Sell Order. Prosedur untuk memasukkan order booking cell sama seperti ketika memasukkan order booking buy. Kolom stock balance akan menampilkan semua jenis saham yang dimiliki oleh nasabah. Klik load. Kolom average price menunjukkan harga perolehan rata-rata. Last price menunjukkan harga saham terakhir di pasar. Lot menunjukkan jumlah lot saham yang dimiliki. Share menunjukkan jumlah lembar saham yang dimiliki. Sedangkan value menunjukkan nilai rupiah saham yang dimiliki. Dan offer menunjukkan jumlah lot saham yang sudah dipasang dalam order booking cell. Untuk membatalkan order booking yang sudah dikirim, klik pada tab Withdraw Order. Selanjutnya, masukkan ID number, lalu PIN. Kemudian, klik Load. Pilih salah satu order saham yang akan dibatalkan. Kemudian, klik Send. Reset dipakai untuk mengatur ulang order yang sudah diinput. Kolom order booking list akan menampilkan order booking saham yang sudah dikirim. Klik Load. Booking number adalah nomor pengiriman order booking. Comment adalah jenis order yang dikirim antara beli atau jual. Market board adalah jenis pasar dari order booking. Code adalah kode saham. Price adalah harga order. Quantity adalah jumlah lot yang diinput, dan booking date adalah tanggal dilakukannya order booking. Untuk memeriksa status order booking yang sudah dikirim, dapat dilakukan dengan cara membuka menu Order Booking Result pada hari perdagangan bursa berikutnya. Untuk mengakses Order Booking Result, klik menu, pilih order, lalu klik Automatic dan Order Booking. Pilih nomor 0816 Order Booking Result. Menu Order Booking Result juga dapat dicari dengan mengetik nomor 0816 di kotak search. Masukkan ID number, kemudian pilih date. Pada kolom type terdapat 3 jenis order. Pertama, all, yang menunjukkan semua jenis order termasuk buy, sell, dan withdraw. Kedua, normal, yang menunjukkan hanya jenis order buy dan sell. Ketiga, withdraw, yang menunjukkan hanya jenis order yang dibatalkan. Klik load. Kolom booking time menunjukkan waktu dilakukannya order booking. Pada kolom withdraw terdapat 2 jenis keterangan, yaitu normal yang berarti order booking tetap dijalankan, dan withdraw yang berarti order booking sudah dibatalkan oleh pengguna. Kolom result akan menunjukkan 2 jenis status, yaitu standing, di mana order booking sudah dalam proses pengiriman ke Bursa Efek Indonesia, dan error, yang berarti order booking gagal dikirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Menu 0808 Fast Order memiliki tujuan untuk mengefisienkan waktu dalam menginput order beli maupun jual.
Pengguna dapat mengirimkan order beli maupun jual cukup dengan klik 2 kali pada harga yang telah ditentukan. Untuk membuka menu Fast Order, dapat dilakukan dengan cara mengklik Order, lalu pilih 0808 Fast Order. Untuk memasuki menu Fast Order, pertama-tama masukkan PIN transaksi dan kode saham yang akan diorder. Menu ini dibagi menjadi beberapa kolom. Kolom Stop digunakan untuk membuat pengaturan Stop Order Buy. Kolom Buy digunakan untuk menginput order beli. Kolom Bid Volume adalah kolom yang menunjukkan jumlah antrian beli. Kolom Price menunjukkan fraksi harga yang sedang berlaku pada suatu saham. Sedangkan kolom Over Volume menunjukkan jumlah antrian jual. Kolom Sell digunakan untuk menginput order jual. Kolom Stop digunakan untuk membuat pengaturan Stop Order Sell. Lalu, kolom Done menunjukkan jumlah lot dari transaksi saham terakhir yang match. Ada beberapa setting yang sebaiknya diatur sebelum menggunakan menu Fast Order. Tekan tombol Set di bagian kanan atas untuk mengatur pertama, Stop Order, yang digunakan untuk menentukan syarat sebelum order dikirim. Kedua, Order Confirmation, untuk mengatur notifikasi order konfirmasi. Jika dicentang, setelah order beli atau jual dimasukkan, akan keluar notifikasi pengiriman order. Jika tidak dicentang, notifikasi pengiriman order tidak akan keluar. Setiap kali order beli atau jual diinput atau order akan langsung dikirim. Ketiga adalah Fixed Last Price, yang berfungsi agar posisi layar tepat berada pada harga bid dan offer yang sedang berlaku di pasar. Keempat, Prevent Same Order, yang berfungsi untuk mencegah dikirimnya order saham dengan harga dan volume yang sama. Kelima, Order Count, yang berfungsi untuk menampilkan jumlah order yang diinput pada suatu harga saham. Berdasarkan gambar di samping, order count tertera pada angka di dalam kurung. Angka 3 dalam kurung 2 berarti bahwa saat ini pengguna Fast Order sedang antri beli di harga 451 sebanyak 3 lot yang diinput 2 kali. Apabila order count tidak diaktifkan, maka angka yang tertera hanyalah angka 3 lot saja. Pilihan Ticks menunjukkan jumlah fraksi harga yang diinginkan dalam pengaturan Stop Order. Pilihan Margin Ratio menunjukkan rasio hutang dari saham yang diinput. Pilihan Cash Buy menunjukkan jumlah lot yang dapat dibeli dengan menggunakan uang kas saja. Pilihan Credit Buy menunjukkan jumlah lot yang dapat dibeli dengan menggunakan uang kas ditambah dengan fasilitas hutang. Sedangkan pilihan Maximum Sell memperlihatkan jumlah lot maksimal yang dapat dijual. Pilihan Volume menunjukkan jumlah lot yang dapat digunakan nasabah dalam menginput Fast Order. Angka volume paling atas adalah jumlah lot yang saat ini diaktifkan dalam Fast Order. Hal ini berarti bahwa setiap kali nasabah mengklik 2 kali pada kolom beli ataupun jual, secara otomatis jumlah lot yang dimasukkan dalam Fast Order adalah sebanyak 2 lot. Untuk mengganti jumlah volume yang ingin diaktifkan, pengguna cukup mengklik pada pilihan angka yang tersedia. Pengguna juga dapat merubah pilihan lot yang tersedia dengan cara klik 2 kali pada angka yang ingin dirubah. Kemudian, ketik angka yang diinginkan.
Contohnya, merubah 10 lot menjadi 100 lot. Untuk mengatur buy order pada fast order, pertama-tama, masukkan PIN transaksi. Kemudian, masukkan kode saham yang ingin dibeli pada kotak code, lalu klik load. Tentukan jumlah volume lot yang akan diinput dengan mengklik pilihan lot yang tersedia. Klik 2 kali pada kolom buy di sebelah harga beli yang diinginkan. Notifikasi konfirmasi order beli akan muncul apabila pilihan order confirmation dicentang. Setelah order beli terkirim, akan keluar angka volume lot yang diinput pada kolom buy dan sebaris dengan harga beli yang diinginkan. Untuk mengatur sell order pada fast order, pertama-tama, masukkan PIN. Kemudian, masukkan kode saham yang ingin dijual pada kotak code. Lalu, klik load. Tentukan jumlah volume lot yang akan diinput dengan mengklik pilihan lot yang tersedia. Klik 2 kali pada kolom sell di barisan harga jual yang diinginkan. Setelah order jual terkirim, akan keluar angka volume lot yang diinput pada kolom sell dan sebaris dengan harga jual yang diinginkan. Dalam fast order, order beli dan jual yang sudah terkirim dan masih berstatus open hanya bisa dirubah komponen harganya. Jumlah volume lot tidak bisa dirubah. Untuk mengubah volume lot, gunakan menu 0805 Order List. Untuk merubah order yang sudah terpasang, cukup dengan cara drag and drop order di baris harga sebelumnya ke barisan harga yang baru. Untuk melakukan pembatalan order, dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, adalah pembatalan semua order atau withdraw all. Untuk membatalkan semua order yang sudah terpasang, dapat dilakukan dengan cara klik tombol W di bagian bawah kolom buy untuk membatalkan semua order beli, atau klik tombol W di bagian bawah kolom sell untuk membatalkan semua order jual. Pilihan kedua adalah pembatalan order per baris harga. Cukup dengan drag and drop order yang terpasang ke wilayah kosong di sebelah kanan menu Fast Order. Ketika order yang dipasang telah berhasil dibatalkan, maka angka dalam baris harga input akan menghilang. Pembatalan order beli maupun jual juga dapat dilakukan melalui menu 0805 Order List. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Penggunaan menu Financial History serta Fund Transfer Instruction and Withdraw pada platform HOTS. Menu 0809 Financial History menyediakan data historis settlement atas perputaran aset, baik dana maupun saham yang ada di rekening nasabah. Contohnya meliputi data historis berupa settlement pembelian, settlement penjualan, penyetoran dana, penarikan dana, dividen, penalti, dan lain-lain. Untuk membuka menu Financial History, klik menu Account, lalu pilih 0809 Financial History. Pertama-tama, tulis ID number, lalu masukkan PIN. Pilih tanggal awal pada kotak From, dan tanggal akhir pada kotak To. Lalu, klik Load. Klik More untuk menampilkan data secara keseluruhan apabila data yang tersedia melebihi 1 halaman layar. Klik More berulang kali sampai berwarna abu-abu untuk menampilkan seluruh data financial history. Data financial history yang diinginkan akan ditampilkan pada tabel di bagian bawah.
Untuk membuka menu Fund Transfer Instruction and Withdraw, klik menu Account, lalu pilih 0811 Fund Transfer Instruction and Withdraw. Menu ini berfungsi untuk mengirimkan permintaan penarikan dana dari portfolio dan dikirimkan paling lambat 1 hari sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening tabungan bank milik nasabah. Pertama-tama, masukkan PIN, lalu klik Load. Untuk menginput permintaan penarikan dana, klik submenu Apply Fund Transfer. Available Cash T1 atau T2 atau T3 menunjukkan dana yang tersedia. Kotak Bank Information menunjukkan rekening tujuan transfer. Tentukan tanggal penarikan dana pada kotak Transfer Date T1 atau T2 atau T3. Masukkan nilai penarikan dana pada kotak Amount Not Including Fee. Terdapat beberapa hal penting yang perlu nasabah ketahui ketika mengisi nilai penarikan dana. Pertama, permintaan penarikan dana yang dikirim harus sesuai dengan nilai cash yang tersedia di portfolio dalam T+1, T+2, dan T+3. Terdapat selisih Rp100.000 pada ketersediaan dana di portfolio terhadap ketersediaan dana yang dapat ditarik. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya biaya dormant account. Ketiga, permintaan penarikan seluruh dana yang tersedia di portfolio hanya dapat dilakukan dengan mengisi formulir penarikan dana yang dapat diperoleh dengan cara menghubungi Customer Service KDBD Securities Indonesia atau melalui kantor cabang terdekat. Keempat, permintaan penarikan dana akan ditolak apabila nilainya melebihi ketersediaan dana dalam T+1, T+2, T+3, atau posisi cash settlement minus karena memakai dana talangan. Kelima, portfolio harus tetap berada dalam posisi positif atau tidak ada hutang sampai dengan permintaan penarikan dana dijalankan. Mekanisme pengiriman dana tergantung dari besaran nilai penarikan dana, di mana pertama, dana dengan nilai Rp100 juta atau kurang menggunakan mekanisme clearing. Kedua, dana lebih dari Rp100 juta dapat ditransfer dengan mekanisme RTGS apabila mencentang kotak via RTGS. Ketiga, dana lebih dari Rp500 juta secara otomatis menggunakan mekanisme RTGS. Keempat, kotak transfer fee menunjukkan biaya transfer dana yang berlaku. Lalu, klik Send. Pilih submenu Fund Transfer List untuk melihat daftar instruksi yang telah diinput. Untuk melakukan pembatalan instruksi, pilih submenu Cancel Fund Transfer. Klik 2 kali pada penarikan dana yang dibatalkan, kemudian klik Send. Hasil pembatalan akan terlihat pada submenu Fund Transfer List, ditandai dengan keterangan Cancel pada baris Type. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Penggunaan menu Non-Regular Board Order pada platform HOTS. Klik 0813 di kolom Search untuk membuka menu Non-Regular Board Order. Menu ini digunakan untuk mengirimkan order transaksi di pasar negosiasi atau Negotiated Board dan pasar tunai atau disebut juga Cash Market. Pada Negotiated Board, transaksi yang dapat dilakukan hanyalah pengiriman order advertising beli atau jual. Transaksi beli maupun jual pada pasar negosiasi ini hanya bisa match melalui dealing room. Sedangkan pada cash market, dapat dilakukan order transaksi jual beli saham di pasar tunai yang memiliki tanggal penyelesaian atau settlement date T+0. Untuk membuka menu 0813 Non-Regular Board Order juga dapat dilakukan dengan mengklik menu Order, lalu Common Order. Kemudian pilih 0813 Non-Regular Board Order. Tampilan menu Non-Regular Board Order akan terlihat seperti berikut.
Customer ID akan tertera di pojok kiri atas. Masukkan PIN, lalu tekan Enter. Margin ratio menunjukkan rasio margin atau rasio hutang saham yang diinput. Dengan mencentang prevent same order, akan mencegah order dengan harga dan jumlah yang sama. Total adalah jumlah estimasi nilai rupiah atas pembelian yang dilakukan. Unit adalah satuan volume yang berlaku di masing-masing market. Pada negotiated board, satuan yang dipakai adalah lembar atau share. Sedangkan pada cash market, satuan yang dipakai adalah lot. Type berfungsi untuk menunjukkan order yang bisa berlaku dalam satu hari. Untuk melakukan order beli dalam non-regular board market, klik Buy. Sebelum order dikirim, akan keluar notifikasi konfirmasi atas order beli yang sudah diinput. Dalam negotiated board, pada bagian market akan tertera advertise board. Sedangkan dalam cash market, pada bagian market akan tertera cash market. Klik tombol send apabila order yang diinput sudah benar. Klik tombol cancel apabila ada kesalahan atau order yang sudah diinput tidak sesuai dengan keinginan. Untuk melakukan transaksi order jual, klik sell. Ulangi langkah-langkah seperti dalam order beli. Berikutnya, pilihan amend order pada menu non-regular board order berfungsi untuk merubah harga atau volume dari order yang sudah dikirim ke Bursa Efek Indonesia yang masih berstatus open atau belum done. Pertama, klik IDX number. Kemudian, klik 2 kali pada kode saham yang ingin dirubah. Selanjutnya, akan muncul halaman amend. Ubah harga atau volume sesuai keinginan. Lalu, klik send. Akan keluar notifikasi konfirmasi berupa informasi atas order yang telah diinput. Klik tombol send apabila order yang diinput sudah benar. Atau, klik tombol cancel apabila ada kesalahan pada order yang sudah diinput. Pada menu non-regular board order, withdraw order berfungsi untuk membatalkan order yang sudah dibuat atau telah dikirim ke Bursa Efek Indonesia yang masih berstatus open atau belum done. Pertama, klik IDX number. Kemudian, klik 2 kali pada order yang ingin dibatalkan. Klik send untuk membatalkan order. Akan keluar notifikasi konfirmasi berupa detail atas order pembatalan yang telah diinput. Klik tombol send apabila order yang dibatalkan sudah benar, atau klik tombol cancel apabila tidak jadi membatalkan order. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Automatic order pada platform HOTS. Menu ini berguna untuk melakukan pengaturan baik beli ataupun jual suatu saham sesuai dengan kondisi harga dan waktu yang diinginkan nasabah. Apabila pengaturan yang ditentukan tidak terjadi, maka secara otomatis akan di-reject oleh sistem. Untuk membuka menu Automatic Order, klik menu, kemudian Order. Pilih 0840 Automatic Order. Automatic Order juga dapat diakses dengan cara mengetik kode 0840 pada kotak pencarian menu. Dalam menu Automatic Order, dapat dilakukan pengaturan untuk menjual saham-saham yang telah ada di dalam portfolio. Masukkan user ID, ketik PIN, lalu klik Load untuk menampilkan portfolio saham. Klik 2 kali pada kode saham yang ingin diatur, sampai data saham tersebut muncul pada kotak stock price.
Selanjutnya, masukkan batas harga untuk menentukan kapan saham akan dilepas. Last price lebih kecil atau sama dengan rupiah, atau disebut juga cut loss atau batas rugi. Pilihan kedua adalah last price lebih besar sama dengan rupiah, atau disebut juga profit taking atau batas untung. Contohnya, cut loss dengan harga rata-rata Pakuwon Rp 425, nasabah ingin agar apabila nanti harga Pakuwon turun menyentuh atau di bawah Rp 350, maka automatic order akan mengeksekusi ordernya. Berarti cut loss apabila last price lebih kecil sama dengan Rp 350. Contoh profit taking. Apabila harga Pakuwon naik menyentuh atau di atas Rp 800, maka automatic order akan mengeksekusi order ketika last price lebih besar sama dengan 800. Untuk menentukan jumlah saham yang akan dijual, pilih salah satu pilihan dalam kolom order quantity. Pilih available lot jika ingin menjual saham berdasarkan dari persentase kuantitas saham yang dimiliki. Pilih lot untuk menjual saham berdasarkan jumlah lot untuk dijual. Pilih rupiah jika ingin menjual saham berdasarkan nilai rupiah saham tersebut. Anda tidak perlu mengubah jenis market. Pada kolom order price, setelah setting price terpenuhi di market, maka Anda akan menempatkan order pada pilihan harga pertama, last atau bid atau offer, atau kedua, secara manual memasukkan satu harga spesifik. Apabila kita memilih last price, maka ini berarti apabila salah satu di antara cut loss atau profit taking terpenuhi kondisinya, maka order akan dikirim di harga last price atau harga terbaru yang terjadi di market. Valid date memberikan batas waktu maksimal 30 hari kalender. Setelah Anda melakukan pengaturan, klik tombol Save Setting, sehingga muncul settingan otomatis pada kotak yang di atas dengan result off. Jika ingin mengaktifkan pengaturan automatic order, klik kotak di sebelah kiri kode saham sehingga timbul tanda centang pada barisan kolom On. Selain menggunakan last price, faktor penentu pada portfolio sell juga dapat dirubah menjadi bid price dan offer price. Penting untuk diketahui bahwa pengaturan bid price dan offer price hanya didasarkan pada posisi bid dan offer saja, serta tidak memperhatikan harga sudah done atau belum. Pengguna juga dapat merubah patokan automatic order berdasarkan pertama, tick, memakai patokan fraksi harga. Kedua, persen, memakai persentase terhadap harga perolehan saham. Ketiga, profit atau loss, memakai keuntungan dan kerugian terhadap harga perolehan saham. Average price pada automatic order dapat juga disesuaikan dengan keinginan Anda. Untuk membeli saham dalam menu buy pada automatic order, pertama, klik Add Setting, lalu ketik kode saham yang akan diatur pada kotak stock price di pojok kiri bawah. Silahkan pilih kondisi market yang sesuai dengan bagaimana Anda ingin membeli. Pertama, last atau bid atau offer price. Kemudian, pilih tanda lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Untuk kemudian dibandingkan dengan harga yang Anda input. Atau pilihan kedua, yakni volume. Untuk mengatur kolom nomor 2, 3, 4, 5, dan pengaktifan setting yang telah diatur, silahkan lihat pengaturan pada portfolio sell terhadap kolom-kolom yang sama. Menu sell pada automatic order berfungsi untuk mengatur penjualan saham yang ingin atau akan dijual jika nantinya saham tersebut Anda miliki. Untuk mengatur penjualan saham,
ulangi langkah-langkah pengaturan seperti pada menu buy. Settingan automatic order yang telah terpicu akan terlihat pada order list di dalam automatic order. Sekian video tutorial dari kami. Order matrix pada platform HOTS. Menu 0807 order matrix berguna untuk mengirimkan beberapa order beli atau jual secara bersamaan. Untuk membuka menu ini, klik menu order, lalu pilih 0807 order matrix. Ketika memasuki menu order matrix, ketik PIN terlebih dahulu agar dapat menginput order beli maupun jual dari menu order matrix. Selanjutnya, pilih huruf B untuk menginput order beli atau pilih huruf S untuk menginput order jual. Setelah memasukkan order pada kolom stock, price, dan quantity, tekan Enter pada keyboard. Apabila order sudah benar, akan keluar nilai rupiah dari transaksi yang diinput pada baris value. Apabila pada baris value tidak keluar angka nilai rupiah transaksi, maka order harus diinput ulang dan dipastikan setelah jumlah lot telah dimasukkan. Kemudian, tekan Enter pada keyboard. Setelah semua order sudah diinput, klik tombol Execute All untuk mengirim semua order secara bersamaan, atau klik tombol Send untuk mengirim order satu persatu. Tombol Clear All berfungsi untuk mereset ulang semua order yang sudah diinput. Klik tombol Cancel jika ingin mereset ulang order yang sudah diinput secara satu persatu. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Cara penggunaan menu Signal Search pada HOTS Anda. Klik menu, kemudian pilih Search Stock, lalu klik Signal Search. Anda juga dapat mengakses menu ini dengan mengetik kode 0112 pada kotak pencarian menu. Silakan membuka menu Signal Search dengan mengklik Search Stock di bagian atas, lalu pilih 0112 Signal Search. Pilih target pencarian yang Anda inginkan. Pilih Composite jika Anda ingin melihat kumpulan seluruh saham yang diperdagangkan. Pilih Mining untuk mengetahui saham dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Pilih LQ45 sebagai bahan acuan dalam memfilter saham yang ingin dipantau. Untuk mengaktifkan pencarian sinyal indikator secara satu persatu, klik tombol On, Off pada masing-masing indikator. Tersedia juga tombol All On dan All Off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua pencarian sinyal indikator secara bersamaan. Klik Setting untuk membuat pengaturan terhadap jumlah lot, harga, dan volume untuk hasil pencarian sinyal yang lebih spesifik. Setelah selesai, klik Start. Hasil pencarian sinyal akan muncul secara real-time. Deskripsi atas sinyal-sinyal yang muncul tertera pada kolom Division. Adapun pembagian jenis sinyal adalah Enter, yang berarti timbul sinyal pada indikator untuk pertama kalinya. Re-enter, yaitu sinyal pada indikator timbul kembali. Leave, tidak timbul lagi sinyal pada indikator. Kolom Time menginformasikan waktu ketika sinyal timbul. Kolom Signal menampilkan jenis sinyal indikator yang sedang dipakai. Kolom Code menunjukkan kode saham. Kolom Last memuat harga terakhir saham. Kolom Change menampilkan perubahan harga saham dalam rupiah dan persentase.
Terakhir, kolom volume yang menunjukkan volume transaksi yang done atau telah selesai ketika sinyal timbul. Sebagai contoh, dilakukan pengaturan sinyal search hanya pada jenis sinyal breakthrough upward to 5 MA. Hal ini berarti bahwa sistem HOTS akan mencari saham-saham yang mengalami kenaikan dan menembus 5 MA atau moving average 5 hari. Dalam technical analysis, hal ini digunakan sebagai indikasi tren bullish pada suatu harga saham. Sebagai contoh spesifik pada pergerakan harga saham NRCA. Pada pukul 14.51, harga saham NRCA bergerak naik dan menembus moving average 5 hari. Pada bagian division, keluar keterangan re-enter. Hal ini berarti sinyal ini sudah pernah ditemukan sebelumnya dan ditemukan kembali pada pukul 14.51. Pada menu Signal Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion, pengguna dapat mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikecualikan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Range dibagi menjadi dua, price dan volume. Pada price, pengguna dapat menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Menu ini sangat berguna karena harga saham yang berada di kisaran harga kurang dari Rp500 akan cenderung memberikan sinyal indikator yang terlalu sering dan cenderung kurang valid. Pada volume, pengguna dapat menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham yang memiliki likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Penggunaan menu multi-chart pada platform HOTS. Menu multi-chart berfungsi untuk membantu nasabah dalam melakukan technical analysis. Penjelasan untuk menu 0500 multi-chart akan dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama. Untuk membuka menu 0500 multi-chart, klik pilihan Chart and News di bagian atas, kemudian pilih 0500 multi-chart. Menu multi-chart dibagi menjadi tiga wilayah utama. Pertama, top menu. Kedua, chart field. Ketiga, left tab. Keempat, chart tool. Beberapa fungsi penting yang terdapat pada top menu antara lain: pertama, untuk memilih siklus pengamatan secara daily atau harian, secara weekly atau mingguan, secara monthly atau bulanan, per minute atau per fraksi. Kedua, untuk mengatur tampilan grafik dengan menggunakan environment setting. Ketiga, untuk kembali ke pengaturan awal dengan tombol initiate. Dan keempat, untuk menyimpan indikator-indikator technical favorit dengan tombol function. Ketika membuka menu 0500 multi-chart untuk pertama kalinya, pada chart field akan dibagi menjadi dua wilayah grafik. Pertama, grafik candlestick. Kedua, grafik volume. Kedua grafik dilengkapi dengan indikator moving average. Pada bagian paling atas dari chart field terdapat price bar yang menampilkan keterangan meliputi time, last, change, percentage change, volume, offer, open, high, dan low. Pada bagian kiri atas masing-masing wilayah terdapat judul grafik yang menjelaskan jenis grafik yang sedang diamati, beserta keterangan indikator yang dipakai. Pada bagian kanan atas, terdapat keterangan jenis siklus grafik yang sedang digunakan pada saat ini. Pada bagian kanan bawah, terdapat panel tampilan grafik.
Pilihan left tab dibagi menjadi 3 menu. Pertama, tab issue. Kedua, tab indicator. Ketiga, tab system. Tab issue digunakan untuk mencari dan memilih saham atau indeks yang akan dianalisa. Dari menu ini, akan keluar daftar kelompok saham yang telah dibuat oleh pengguna. Tab indicator berfungsi untuk memilih dan mencari indikator-indikator yang akan digunakan dalam menganalisa grafik atau indeks harga saham. Pada tab system, tersedia berbagai jenis strategi trading yang dapat diatur dan digunakan dalam menganalisa grafik. Terdapat beberapa tombol pada tab system. Pertama, tombol S-Right atau Strategy Right, yang menampilkan detail dari strategi yang tersedia dan berbagai fungsi-fungsi pengaturan strategi. Kedua, tombol Optimization, dengan fungsi optimasi yang bisa diterapkan pada strategi yang tersedia. Ketiga, tombol Analysis, yang menampilkan laporan hasil strategi yang diterapkan pada grafik pergerakan harga saham atau indeks harga saham. Keempat, tombol Split atau Overlay, yang menampilkan laporan penerapan strategi yang dapat dibagi menjadi beberapa partisi. Kelima adalah tombol Clear, yang menghapus strategi yang diterapkan pada grafik. Menu Chart Tool menyediakan berbagai macam alat-alat untuk melakukan analisa teknikal, yang dibagi menjadi 3 menu utama. Pertama, User Tool. Kedua, Draw Tool. Dan ketiga, Function Tool. Ini adalah akhir dari video tutorial untuk menu multi-chart bagian pertama. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Untuk mengganti jenis grafik yang ingin ditampilkan dalam multi-chart, klik 2 kali Chart Title yang berada di posisi kiri atas Chart Field. Akan muncul layar pengaturan grafik sebagai berikut. Dalam multi-chart, tersedia beberapa jenis grafik antara lain Candle, Line, Flow, Bar OHLC, Bar HLC, Equivolume, Candle Volume. Pilih jenis grafik yang ingin ditampilkan, lalu klik OK. Grafik yang ditampilkan dalam menu multi-chart akan secara otomatis berubah. Jika ingin merubah warna grafik, klik 2 kali Chart Title yang berada di posisi kiri atas Chart Field. Akan keluar layar pengaturan grafik di mana nasabah dapat merubah warna grafik untuk setiap kondisi perubahan harga yang berbeda. Terdapat 6 jenis kondisi harga. 4 diantaranya adalah: pertama, rise positif, yaitu harga naik yang menyebabkan body dari candlestick saat ini berada di atas body dari candlestick sebelumnya. Kedua, fall positif, yaitu harga naik di mana body dari candlestick saat ini berada di bawah body dari candlestick sebelumnya. Ketiga, rise negatif, yaitu harga turun di mana body dari candlestick saat ini berada di atas body dari candlestick sebelumnya. Keempat, fall negatif, yaitu harga turun di mana body dari candlestick saat ini berada di bawah body candlestick sebelumnya. Fungsi fill adalah untuk mengisi warna pada body dari candlestick. Apabila bagian ini tidak di checklist, maka body dari candlestick tidak diisi warna. Fungsi thick adalah untuk mengatur tingkat ketebalan garis. Klik kotak bertuliskan color setting di samping jenis kondisi perubahan harga untuk merubah warna grafik untuk perubahan yang bersangkutan. Untuk menggambar trendline pada multi-chart, pilih tombol trendline pada bagian User Tool. Gambar trendline dengan menggunakan perangkat mouse Anda pada grafik yang tersedia. Warna dan ketebalan trendline yang telah dibuat dapat dirubah sesuai keinginan pengguna. Caranya, pertama, setelah menggambar trendline, klik kembali tombol trendline pada Chart Tool sehingga trendline tool berada pada posisi non-aktif. Kedua, klik 2 kali pada trendline yang sudah dibuat, sehingga keluar layar pengaturan trendline. Ketiga, ubah warna sesuai keinginan dengan cara mengklik tombol color. Ubah ketebalan garis dengan memilih tombol thickness. Untuk memasukkan indikator teknikal ke dalam layar grafik, pilih kotak indikator pada bagian left tab.
ketik nama indikator teknikal yang ingin dicari pada panel pencarian yang tersedia di bawah kotak indikator. Kemudian, tekan Enter. Klik kanan pada technical indikator yang dipilih untuk memasukkan indikator yang dipilih ke dalam daftar favorite add. Daftar favorite add sendiri dapat dilihat dengan mengklik tombol function lalu pilih Interested Indicator. Menu multi-chart menyediakan fungsi penyimpanan atas pengaturan-pengaturan grafik yang sudah dibuat. Fungsi penyimpanan grafik terdapat pada top menu dan terletak pada tombol Save atau Load. Kemudian pastikan Cost Safety Issue dalam posisi terchecklist. Klik Register atau Delete. Akan keluar layar Chart Save. Dan ketik nama bebas dalam kotak file sebagai nama grafik yang akan disimpan. Misalnya, contoh. Kemudian, pilih Register. Setelah itu, akan muncul file grafik contoh di tabel Chart Save, yang berarti pengaturan grafik sudah tersimpan di sistem HOTS. Untuk membuka grafik-grafik multi-chart yang sudah disimpan, dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol Save atau Load, lalu pilih grafik yang ingin dibuka sesuai namanya. Untuk menghapus grafik yang sudah disimpan, dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol Register atau Delete. Pilih nama grafik yang ingin dihapus, lalu klik tombol Delete. Akan keluar notifikasi yang berisi konfirmasi penghapusan grafik. Grafik yang dihapus akan hilang dari tabel Chart Save dan daftar penyimpanan grafik pada tombol Save atau Load. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Menu Corporate News. Menu ini berfungsi untuk menampilkan aksi korporasi emiten-emiten yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu Corporate News, klik Information dan pilih Corporate News. Terdapat beberapa pilihan submenu. Pilihan 0932, Inquiry of Corporate News, digunakan apabila Anda ingin mengetahui keseluruhan aksi korporasi emiten berdasarkan periode yang bisa disesuaikan. Submenu 0930 IPO menampilkan data-data perusahaan yang akan menjalankan proses IPO lengkap dengan data pendukung seperti tanggal-tanggal penting, harga, dan underwriter. Submenu 0931 RUPS memperlihatkan jadwal RUPS meliputi tanggal RUPS, recording date, tempat, dan waktu pelaksanaan RUPS. Submenu 0933 Right Issue memperlihatkan daftar emiten yang akan menjalankan proses right issue. Submenu ini dilengkapi dengan tanggal COM atau ex-date, ratio, harga, dan tanggal perdagangan. Submenu 0934 Warrant memuat data warrant yang diterbitkan oleh emiten meliputi masa transaksi, harga tebus, dan tanggal jatuh tempo. Submenu 0935 Stock Split memuat daftar emiten-emiten yang akan melakukan proses stock split. Data yang ditampilkan antara lain data COM atau ex-date, ratio stock split, recording, dan splitting date emiten tersebut. Pilih submenu 0936 Reverse Stock untuk menampilkan daftar emiten yang melakukan reverse stock dilengkapi dengan data COM atau ex-date, ratio reverse stock, recording, dan splitting date. Klik submenu 0937 Cash Dividend untuk membuat daftar dan jadwal dividen tunai. Atau, klik submenu 0938 Share Dividend untuk membuat daftar dan jadwal dividen saham yang akan dibagikan oleh emiten. Kedua submenu ini dilengkapi dengan nilai dividen, COM atau ex-date, recording date, dan tanggal pembayaran. Klik submenu 0939 Bonus untuk melihat menu yang memuat daftar emiten yang melakukan pembagian bonus saham. Di sini terdapat data COM atau ex-date, ratio bonus, recording, dan payment date. Yang terakhir adalah menu 0940 Tender Offer, yang artinya penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.
Pada menu ini, terdapat daftar emiten yang melakukan tender offer, dilengkapi dengan harga, jumlah saham, dan tanggal tender offer. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Menu Power Alarm pada platform HOTS. Menu ini berfungsi untuk mengatur fitur alarm yang akan mengeluarkan bunyi beep dan sinyal yang berkedip pada bagian signal di dalam ticker toolbar. Untuk membuka menu ini, klik Quote, lalu pilih 8253 Power Alarm. Klik tombol Setup untuk mulai mengatur alarm. Jenis alarm pada menu ini dibagi menjadi 3. Pertama, Buy Alarm. Kedua, Sell Alarm. Dan ketiga, Gain atau Loss Alarm. Ada 8 parameter untuk pengaturan Buy dan Sell Alarm. Pertama, Price, di mana alarm akan merujuk pada pergerakan harga saham. Kedua, Change, yang merujuk pada perubahan nilai dari harga saham. Ketiga, Change Percentage, yang merujuk pada persentase perubahan nilai dari harga saham. Keempat, Volume, yang merujuk pada jumlah volume transaksi yang sudah done. Kelima, Hit Upper Limit, yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection atas. Keenam, Hit Lower Limit, yaitu ketika harga saham menyentuh batas auto rejection bawah. Ketujuh, Off Upper Limit, yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan limit batas auto rejection atas. Kedelapan, Off Lower Limit, yaitu alarm akan berbunyi dan kotak signal akan berkedip jika harga saham meninggalkan batas auto rejection bawah. Lalu, ada 6 parameter pada pengaturan gain atau loss alarm. Pertama, Quantity of Holding, yaitu jumlah saham yang dimiliki. Kedua, Average Price, yaitu harga rata-rata perolehan saham. Ketiga, Total Amount, yaitu nilai saham yang dimiliki berdasarkan harga terakhir di Bursa Efek Indonesia. Keempat, Gain Loss, yaitu selisih keuntungan atau kerugian potensial antara harga saham terakhir dikurangi dengan harga rata-rata perolehan saham. Kelima, Gain Target, yaitu nilai persentase keuntungan yang digunakan sebagai patokan alarm. Dan keenam, Loss Limit, yaitu nilai persentase kerugian yang digunakan sebagai patokan alarm. Bagian Receive Alarm berfungsi untuk mengatur bentuk alarm yang dikeluarkan. Jika mencentang Play Sound, maka HOTS akan mengeluarkan bunyi ketika parameter alarm terpenuhi. Bunyi alarm dapat diubah sesuai keinginan, asalkan format file suara yang digunakan adalah WAV. Jika mencentang Flickering, maka kotak signal di bagian ticker toolbar akan berkedip ketika parameter alarm terpenuhi. Contoh pemakaian Power Buy Alarm. Pertama, masukkan kode saham yang diinginkan di kotak code. Kemudian, masukkan patokan harga atas alarm pada kotak More Than. Lalu masukkan patokan harga bawah alarm di kotak Less Than. Klik tombol Register atau Modify untuk menyimpan pengaturan alarm. Pengaturan alarm yang sudah diinput akan masuk dalam tabel daftar alarm saham. Tekan tombol Close untuk kembali ke halaman awal dari Power Alarm. Tekan tombol Start untuk menjalankan alarm yang sudah dibuat. Lakukan hal yang sama jika ingin menggunakan Power Sell Alarm. Jika ingin menggunakan Gain atau Loss Alarm, pertama, masukkan kode saham yang diinginkan di kotak code. Kedua, masukkan jumlah lot saham yang dimiliki pada kotak Quantity of Holding. Ketiga, masukkan harga perolehan saham rata-rata pada kotak Average Price. Keempat, masukkan persentase patokan keuntungan pada kotak Gain Target. Kelima, masukkan persentase patokan kerugian pada kotak Loss Limit. Keenam, klik tombol Register atau Modify untuk menyimpan pengaturan alarm. Ketujuh, pengaturan alarm yang sudah diinput akan masuk dalam tabel daftar alarm saham. Kedelapan,
tekan tombol close untuk kembali ke halaman awal dari Power Alarm. Dan ke-9, tekan tombol start untuk menjalankan alarm yang sudah dibuat. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Cara penggunaan menu Candle Search pada platform HOTS. Menu ini dapat dibuka dengan cara mengklik Search Stock, kemudian pilih Candle Search. Anda dapat memilih berbagai macam pola candle yang tersedia untuk mencari saham-saham yang cocok dengan pola yang dipilih. Antara lain, pertama, Hanging Man. Kedua, Shooting Star. Ketiga, Bullish Belt Hold. Keempat, Bearish Belt Hold. Kelima, Long White Body. Keenam, Long Black Body. Ketujuh, Doji. Kedelapan, Bullish Harami. Kesembilan, Bearish Harami. Kesepuluh, Bullish Engulfing. Kesebelas, Bearish Engulfing. Ke-12, Bullish Counter Attack Line. Ke-13, Bearish Counter Attack Line. Ke-14, Piercing Line. Ke-15, Dark Cloud Cover. Ke-16, Morning Star. Ke-17, Evening Star. Ke-18, Morning Doji Star Bullish. Ke-19, 3 Inside Up. Ke-20, 3 Inside Down. Ke-21, 3 Outside Up. Ke-22, 3 Outside Down. Ke-23, The White Soldiers. Dan ke-24, The Black Cross. Nama dari pola candle akan tampil apabila Anda sorot satu persatu. Anda juga dapat menentukan target indeks. Contohnya, IHSG, Agri, atau Mining yang menjadi patokan pola candle tertentu. Kemudian, Anda juga dapat menentukan time frame atau rentang waktu yang diinginkan. Per hari, per minggu, per bulan, atau per menit. Berikut adalah contoh tampilan jika Anda memilih pola Hanging Man. Pada bagian kiri, terdapat pola candlestick yang dipilih, dan pada bagian kanan, terdapat chart keseluruhan dari saham yang masuk dalam kategori memiliki pola candlestick Hanging Man pada akhir periode. Apabila muncul lebih dari satu saham dengan pola candlestick yang sesuai, maka akan muncul pada daftar menu di bagian bawah. Anda juga dapat membuat pola yang terdiri dari satu atau lebih candlestick. Langkah untuk membuat pola candlestick adalah: pertama, beri tanda checklist pada salah satu atau lebih kotak candlestick seperti contoh di atas. Kedua, tentukan pola seperti apa yang akan Anda buat. Ketiga, klik Save. Keempat, tentukan nama pola candlestick yang sudah dibuat. Lalu, klik OK. Pola chart yang sudah dibuat akan muncul pada bagian Tab User di bagian Candle Pattern. Pada menu Candle Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion digunakan untuk mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikecualikan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Price range digunakan untuk menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Volume range digunakan untuk menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham dengan likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Menu Power Trading pada platform HOTS. Untuk membuka menu Power Trading, pilih Order, kemudian klik pada 8282 Power Trading. Menu ini terhubung dengan menu 8281 Power Trading Watchlist atau menu yang berfungsi untuk mengatur dan menampilkan daftar grup saham favorit pengguna. Apabila salah satu kode saham dalam grup saham favorit di dalam menu 8281 Power Trading Watchlist di-double-klik, maka kode saham tersebut akan secara otomatis terinput di menu 8282
Power Trading. Tampilan menu Power Trading dibagi menjadi dua jenis, yaitu 5 order dan 10 order. Yang membedakan kedua tampilan ini adalah posisi tampilan antrian beli dan antrian jual. Tampilan menu juga dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas berfungsi untuk menginput order beli maupun jual. Bagian tengah terdiri dari order book yang menampilkan antrian beli dan antrian jual saham, serta pengaturan amend order dan withdraw order. Bagian bawah terdiri dari open, yang menampilkan order yang telah diinput dan status order yang masih open atau antri, dan yang menampilkan order yang telah diinput yang status ordernya sudah done, serta order list, yang menampilkan semua order-order yang telah diinput. Stock balance menampilkan portofolio saham yang dimiliki nasabah. Di sebelah kanan atas terdapat tombol Power Trading Settings. Pada menu Order Quantity atau Price Settings, terdapat 2 pilihan jendela. Pada jendela pertama, Basic Quantity Settings adalah pengaturan dalam menginput jumlah lot saham. Fixed Quantity, yaitu jumlah lot saham yang akan diinput sejumlah angka yang diinput pada pilihan ini. Fixed Amount, yaitu jumlah lot saham yang akan diinput adalah sebesar nilai rupiah yang diinput pada menu ini. None, yaitu jumlah lot saham diinput secara manual. Pilihan lain tidak bisa digunakan apabila memilih none. Pada jendela kedua, Basic Order Price Settings merupakan pengaturan harga saham berdasarkan last price, offer price, bid price, atau none. Pada menu Order Settings, terdapat 3 jendela tampilan dengan fungsi yang berbeda. Jendela After Order Settings merupakan pengaturan berbagai fitur yang akan dijalankan setelah order saham dikirim. Cursor Position After Order merupakan pengaturan posisi kursor setelah order dikirimkan. Pilih satu dari 6 pilihan yang ada. Pilihan Do Not Clear All tidak menghapus inputan order sebelumnya. After Order Tab Settings merupakan pengaturan jenis tab di bagian bawah yang akan terbuka setelah order dikirim. Pilih satu dari 5 pilihan. Pilihan None artinya akan tetap berada pada posisi terakhir ketika order di-input. Price Display After Order merupakan pengaturan harga yang akan diinput setelah order dikirimkan. Fitur ini hanya bisa digunakan apabila memilih Do Not Clear All pada bagian Cursor Position After Order. Jendela Display Order Quantity and Order Price when Order List is selected merupakan pengaturan data yang ditampilkan pada Open Tab, Done Tab, serta Order List Tab. Display Order Quantity berfungsi untuk mengatur jenis kuantitas lot yang ditampilkan. Display Order Price berfungsi mengatur jenis harga saham yang ditampilkan. Jendela Order Settings mempunyai 4 pilihan. Pertama, Fix Cursor to Ticker Code after Type In. Berarti, kursor akan tetap berada di kotak code setelah pengguna menginput kode saham dan menekan Enter. Kedua, Execute Order without confirmation. Berarti order akan langsung dikirim tanpa konfirmasi ulang. Ketiga, Offer Price Apply Ascending Sort. Berarti offer price akan diurutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Keempat, Do Not Open 8281 Watchlist after Input Stock Code. Berarti HOTS tidak akan membuka menu Power Trading Watchlist secara otomatis setelah menginput kode saham. Untuk melakukan order buy, pertama, masukkan PIN transaksi, lalu masukkan kode saham pada kotak code. Input harga beli secara manual pada kotak price atau atur input harga melalui Power Trading Settings pada bagian Basic Order Price Settings. Setelah menginput harga,
Masukkan jumlah lot yang ingin dibeli. Input jumlah lot secara manual pada kotak volume atau atur melalui Power Trading Settings pada bagian Basic Quantity Settings. Tombol Cash Buy berfungsi untuk menginput pembelian lot maksimum dengan penggunaan uang cash. Tombol Credit Buy berfungsi untuk menginput pembelian lot maksimum yang menggunakan uang kas dan fasilitas hutang atau Remain Trading Limit. Prevent Same Order berfungsi untuk mencegah pengiriman order dengan kode saham, harga, dan jumlah lot yang sama. Klik tombol Buy untuk mengirim order beli, kemudian notifikasi konfirmasi pengiriman buy order akan muncul. Klik Send untuk mengirimkan order, atau klik Cancel untuk membatalkan pengiriman. Akan muncul notifikasi yang berisi pemberitahuan bahwa buy order telah sukses dieksekusi. Untuk melakukan order sell dan amend, ulangi langkah-langkah yang sama seperti order beli. Pada menu order sell terdapat tombol Max Sell untuk menginput penjualan lot maksimum atau penjualan seluruh lot saham yang dimiliki. Untuk melakukan withdraw order, masukkan PIN transaksi. Pilih order yang masih berstatus open atau belum dan yang ingin di-withdraw atau dibatalkan pada Open tab atau Order List tab. Klik tombol Withdraw untuk membatalkan order yang telah diinput. Akan keluar notifikasi yang berisi konfirmasi pengiriman withdraw order. Klik Send untuk mengirimkan order, atau klik Cancel untuk membatalkan pengiriman. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Menu ini berfungsi untuk melakukan pencarian chart pattern atau pola grafik yang umum digunakan dalam analisa teknikal. Untuk membuka menu Pattern Search, klik menu, kemudian pilih Search Stock. Klik pada 0114 Pattern Search. Di dalam menu ini, tersedia 24 basic pattern, yaitu: pertama, Continuance of Rise. Kedua, Double Bottoms Formation. Ketiga, Rise After Adjustment. Keempat, Decline After Rising. Kelima, Re-increase After Adjustment. Keenam, Rise After Sideways Drifting. Ketujuh, Attempt Sharp Rally. Kedelapan, V-Bottom Formation. Kesembilan, Head and Shoulders Bottom. Kesepuluh, Twin Peaks Bottom. Kesebelas, Ascending Triangle. 12, Square Flag Rise. Ke-13, Rectangle Rise. Ke-14, Re-increase After Sideways Drifting. Ke-15, Continuance of Fall. Ke-16, Double Top. Ke-17, V-Top Formation. Ke-18, Fail Sharp Rally. Ke-19, Decline After Sideways Drifting. Ke-20, Head and Shoulders Top. Ke-21, Twin Peaks Top. Ke-22, Descending Triangle. Ke-23, Extended Triangle. Dan ke-24, Rectangle Fall. Untuk melakukan pencarian chart pattern yang diinginkan, klik 2 kali pada jenis chart pattern yang tersedia di layar. Hasil pencarian akan muncul dalam layar result. Di dalam menu ini, tersedia pilihan user pattern untuk Anda menggambar sendiri pattern yang ingin Anda cari. Caranya, dengan menggambar pattern di layar gambar, dengan menggunakan mouse lalu menekan tombol Shift untuk menyimpan pattern yang sudah digambar. Pattern akan tersimpan dalam menu User Pattern. Pada fitur Pattern Search, Anda dapat mentargetkan pencarian pattern berdasarkan sektor. Sebagai contoh, pilih Mining untuk mentargetkan pencarian pattern hanya pada perusahaan di sektor mining atau pertambangan. Pengguna dapat menentukan siklus pengamatan grafik berdasarkan hari, bulan, atau menit. Pada menu Pattern Search, terdapat pengaturan yang memungkinkan Anda untuk melakukan proses filtering saham.
Exclusion digunakan agar Anda dapat menambahkan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dimasukkan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Price range digunakan agar Anda dapat menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Volume range digunakan agar Anda dapat menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham dengan likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Condition Search pada platform HOTS. Menu Condition Search berfungsi untuk melakukan penyaringan atau screening kondisi-kondisi tertentu pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, pilih menu Search Stock, lalu pilih 0111 Condition Search. Jenis-jenis screening yang tersedia dalam menu ini antara lain Technical Indicators, Price Analysis, Volume Analysis, Other Price Analysis, dan Foreigner Analysis. Pengguna dapat memilih kategori-kategori indeks yang ingin diamati. Klik kotak di sebelah kiri nama indikator sehingga keluar tanda checklist. Kemudian, pilih jenis technical indicator yang diinginkan. Pengguna dapat mengombinasikan beberapa jenis indikator yang tersedia dalam menu Condition Search. Ubah angka parameter pada indikator yang dipilih sesuai dengan keinginan. Pengguna dapat memilih jenis sinyal indikator yang ingin ditampilkan. Pertama, upward, yaitu menampilkan data harga saham yang terindikasi akan mengalami penguatan. Kedua, downward, yang menampilkan data harga saham yang terindikasi akan mengalami pelemahan. Klik tombol load untuk menampilkan data-data saham hasil screening. Daftar saham hasil screening akan ditampilkan pada layar sebagai berikut. Tombol Initiate berfungsi sebagai reset atau kembali ke pengaturan awal. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Menu Easy Finder pada platform HOTS. Menu Easy Finder digunakan untuk melakukan pencarian-pencarian tertentu terkait data statistik perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuka menu ini, klik Search Stock, kemudian pilih Easy Finder. Pada saat ini, akan dijelaskan cara penggunaan Moving Average Analysis. Fitur Moving Average Analysis merupakan fitur untuk melakukan analisa terkait pergerakan harga saham rata-rata. Menu ini dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, Divergence. Kedua, Golden atau Dead Cross. Ketiga, Breakout Golden Cross. Keempat, Moving Average Convergence. Dan kelima, Breakout Trend. Pertama, Divergence digunakan untuk mengukur tingkat kerenggangan antara harga dengan pergerakan harga saham rata-rata. Tingkat kerenggangan atau disparity ini dapat dilihat dalam kurun waktu 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Saham-saham dapat dipilih berdasarkan keadaan overweight atau underweight. Dan dapat diatur pula persentase kisaran disparity yang diinginkan. Klik tombol load untuk melihat data hasil analisa. Hasil analisa yang dilakukan akan muncul dalam tabel di bagian bawah. Kedua, Golden atau Dead Cross, yang berguna untuk melakukan analisa persilangan yang timbul antar moving average. Pengguna dapat menentukan siklus data pergerakan harga saham yang diinginkan berdasarkan hari, minggu, atau menit, dan juga jenis moving average yang ingin dianalisa. Terdapat 2 jenis persilangan yang dapat dicari. Pertama, upward, di mana persilangan yang timbul mengindikasikan harga saham akan naik atau golden cross. Kedua, downward, di mana persilangan yang timbul mengindikasikan harga saham akan turun atau dead cross. Klik tombol load untuk melihat data hasil analisa.
Ketiga, breakout golden cross, yang digunakan untuk mencari data saham yang telah bergerak naik dan membentuk harga baru yang lebih tinggi setelah membentuk golden cross. Golden cross dalam menu ini lebih spesifik pada persilangan antar moving average 5 hari dengan moving average 20 hari dan tidak dapat diubah. Klik tombol load untuk melihat data hasil analisa. Keempat, moving average convergence, yang adalah fitur yang menyediakan data-data pergerakan moving average harga saham yang bergerak satu arah atau membentuk tren yang sama. Pengguna dapat memilih jenis-jenis moving average yang diinginkan. Klik tombol load untuk melihat data hasil analisa. Kelima, breakout trends, yang digunakan untuk mencari saham yang pergerakan moving average-nya mengalami breakout. Menu ini spesifik digunakan untuk menganalisa moving average 5 hari, 20 hari, dan 60 hari saja. Breakout yang dimaksud adalah angka moving average 5 hari yang nilainya lebih tinggi dari nilai moving average lainnya yang jangka waktunya lebih panjang. Klik tombol load untuk melihat data hasil analisa. Pada menu Easy Finder, terdapat pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses filtering saham. Exclusion digunakan agar pengguna dapat mengecualikan data transaksi saham hari sebelumnya dalam pencarian sinyal indikator. Hal ini dilakukan dengan cara menginput jumlah lot transaksi pada hari sebelumnya yang ingin dikeluarkan dalam parameter pencarian sinyal indikator. Pilihan Price Range digunakan agar pengguna dapat menentukan kisaran harga saham yang ingin diamati. Menu ini sangat berguna karena harga saham yang berada di kisaran harga kurang dari Rp500 akan cenderung memberikan sinyal indikator yang terlalu sering dan cenderung kurang valid. Pilihan Volume Range digunakan agar pengguna dapat menentukan jumlah minimal lot transaksi saham yang sudah done sebagai syarat likuiditas. Hal ini menjadi penting karena saham yang memiliki likuiditas yang kecil akan cenderung mengeluarkan sinyal yang kurang valid karena pergerakannya yang lebih fluktuatif. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda.